Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, Allahul ladzi sahhara lakumul bahra liyajriyal fulku fihi bi amrihi wa litabdahu min fadlihi wa la'allakum tashkurun. Shadaqallahul adzim. Bapak, pada kesempatan ini kita akan ngaji bab kapal. Ya. Jadi kapal ini untuk lebih menjelaskan lagi bahwa agama kita ini bukan hanya bercerita tentang akhirat, bukan hanya bercerita tentang halal dan haram, tetapi berbicara tentang seluruh aspek kehidupan, termasuk kapal, termasuk teknologi kapal. Ya. Nah, jadi judulnya pada subuh ini adalah kapal Nabi Nuh alaihissalam versus Titanic. Ya. Jadi inilah kesempurnaan Islam. Jadi sekali lagi, Islam agama yang sempurna yang menata kehidupan kita di dunia untuk tujuan akhir nanti di hari akhir. Karena kita hidup di dunia, maka dunia ini isinya bermacam-macam, termasuk diantaranya adalah perihal kapal. Ada semacam ungkapan sederhana di masyarakat kita ini, kita nggak perlu belajar fisika, kimia, matematik, karena nanti di kuburan nggak akan ditanya rumus fisika, hukum Newton, begitu ya. Itu. Cuma kalau kita mau umroh atau haji, kita pengennya ikut pesawat yang paling canggih, ya. Dan pesawatnya itu bukan buatan kita. Tuh. Nah, di dalam Al-Quran itu terdapat 800 ayat alam. Itu 5 kali lebih banyak daripada ayat fikih. Ayat fikih itu hanya 160 ayat. Sedangkan ayat alam itu ada 800. Karena itu tidak patut untuk kita abaikan. Ya. Nah itu. Jadi di ayat ini disebutkan Allahul ladzi sahhara lakumul bahra. Jadi Allah lah yang menundukkan untuk kalian al-bahra, laut. Nah, di sini laut. Litajriyal fulku fihi bi amrihi, agar al-fulku kapal itu dapat berjalan fihi di atasnya di laut, ya, bi amrihi dengan perintahnya, begitu. Walitabdahu min fadlihi, supaya kalian mencari min fadlihi, sebagian dari keutamaannya. Jadi sebagian dari apa yang ada di laut. Wala'allakum tashkurun.
semoga kalian bersyukur ya. Nah, jadi ujungnya kita ini bersyukur apa tidak? Ya. Kita ini punya laut. Orang Surabaya ini dekat laut. Ya. Harusnya pinter-pinter. Mengapa orang dekat laut itu pinter-pinter? Karena makanannya ikan. Ya. Jadi kandungan ikan itu untuk mencerdaskan, ya, meningkatkan kualitas otak kita. Gitu. Dan konsumen ikan terbesar itu ternyata Jepang. Termasuk ikan tuna yang enak-enak itu import dari kita, Pak. Ya, sementara kita nggak kebagian. Nah ini, jadi yang canggih-canggih, yang enak-enak, yang mewah-mewah itu diekspor ke sana. Ya, kita dapat sisa-sisanya itu ya. Tapi sisa-sisa ya itu tetap harus kita konsumsi ya. Itu Ibu Bapak. Dulu saya itu ikan itu kalau nggak digoreng kering nggak mau, Pak. Ya. Ketika sampai mahasiswa, sampai bukan sampai mahasiswa, sampai lulus, sampai master ya tahun 93 itu kalau makan ikan nggak digoreng kering itu nggak mau. Dan ikannya pun pilih-pilih. Ya. Itu. Nah, ketika kemudian ada adik kelas pulang dari Jepang itu badannya tampak gemuk. Ya, dulu sempat satu kamar semester di ITB, dia di Bandung, kemudian dapat beasiswa lalu ke Jepang. Dapat berapa semester pulang, itu badannya gemuk. Kata, kok lemu kan? Iya, Cak. Mangan iwak mentah. Dengar kata ikan mentah itu saya enak. Sanggup makan ikan itu kan kalau digoreng kering. Jadi dengar makan ikan mentah itu enak. Ikan itu sudah enak. Tapi begitu nyampe di Jepang, ketagihan. Nah itu ikan mentah itu ya, sushi itu namanya ya. Itu ketagihan. Ya, jadi sushi itu makanan mewah di Jepang itu biasanya pesta. Ini kalau ada seminar-seminar, panitia sebagai musik, mungkin daging sana bukan sembelian. Dan biasanya juga, nah ini ya. Nah, maka dipilihkan yang halal. Itu biasanya ikan, itu biasanya sushi. Nah, teman-teman yang Jepang itu iri. Kok enak terus kalau dikasih makan sushi gitu ya. Nah, itu Pak. Ya, karena makanan pesta. Ya. Nah, jadi ternyata begitu di Jepang, ikan tuh sama sekali tidak amis. Bahkan kemudian kita sering nonton, karena di sana itu tiada hari di televisi itu ya, tiada hari tanpa tayangan mancing. Dan mancingnya tuh di pantai, di sungai, lalu di laut, di kapal, ya. Tidak sedikit. Begitu mancing, set langsung makan. Nah itu. Jadi digoreng apa kan? Bisa dicoba di sini. Nah, itu ya. Nah itu Pak, ya. Jadi berarti nanti harus konsul ahli perikanan, gimana caranya ikan tuh diambil langsung dimakan. Nah, nyatanya orang Jepang bisa, ya. Dan orang Jepang itu sehat-sehat. Tidak, kita sulit sekali mencari orang Jepang itu perutnya berkemajuan. Nah, perut kemajuan itu berarti perutnya buncit. Nah, sulit sekali Pak di Jepang itu. Dan usia hidup orang Jepang itu panjang di dunia. Nah, gitu ya. Jadi untuk urusan itu saya dapat pelajaran dari orang Jepang, ya. Jadi akhirnya sekarang semua ikan suka, ya. Lalu biasakan olahraga itu hidup orang Jepang. Ya. Nah, itu jadi
kita di apa? Jadi naik kapal itu untuk mencari keutamaan ya yang ada di laut, dan semoga kita bersyukur. Itu artinya kita harus pandai-pandai memanfaatkan potensi laut ya. Itu. Jadi kalau di laut ya manfaatkan potensi laut, kalau di daratan ya manfaatkan potensi daratan, begitu ya. Nah, Ibu Bapak, di dalam Al-Qur'an itu terdapat 21 ayat yang menyebut kata kapal. Ya. Jadi banyak. Ya, enggak cuma siji loro. Selikur. Ya. Sudah saya list ini, sudah saya daftar. Ya. Itu. Jadi ngaji per ayat aja, satu ayat, satu pengajian ini berarti sudah selikur pengajian. Ya. Diuraikan macam-macam nanti. Ya. Ada hubungannya dengan angin. Ya. Lalu kaum Nabi Nuh, ya. Kemudian perintah membuat kapal. Perintah membuat kapal. Jadi yang pertama kali diperintah membuat kapal itu adalah Nabi Nuh. Ya. Setelah berdakwah sekian lama, nggak direken. Jadi sudah no, jangan sedih. Gayo kapal, wasna fulka bi'a yunina wa wahyina, di bawah pengawasan kami dan di bawah arahan kami. Itu. Jadi arahan itu berarti diajari, terus diawasi, diajari. Jadi salah langsung diberi petunjuk. Nah, gitu ya. Jadi ya, ini diajari. Jadi kalau putra-putri kita kuliah di teknik perkapalan, itu sejatinya sedang melanjutkan misi kenabian, yaitu misi Nabi Nuh. Ya. Jadi jangan dikira kalau belajar Islam itu hanya di UIN, enggak. Ya. Belajar fikihnya di UIN. Gawe kapalin no ITS, gitu loh ya. Dan ono dalile. Ayatnya selikur, gitu ya. Gak titik. Itu. Ya. Nah, jadi itu. Ini kesempurnaan Islam. Ya. Jadi kalau ngaji kita selama ini masih urusan halal haram, makruh, syubhat, ya. Ingat, Islam itu agama yang sempurna. Insya Allah 2 Kamis lagi ngajinya tentang gerhana. Karena tanggal 8 nanti ada gerhana bulan. Jadi ngaji dulu. Itu. Supaya begitu ada fenomena kita paham. Itu. Nah, jadi kemudian jadi di surat Hud ayat 37 perintah buat kapal, lalu wa yasnaul fulka. Jadi kemudian dan Nuh pun membuat kapal, gitu ya. Nah, ini. Nah, jadi ada 21 ayat tentang kapal. Nah, ya, Ibu Bapak, saya jelaskan dulu dari kata al-fulkunya itu, ya. Ini saya hapus. Fokus ke tengah. Oke. Itu. Falaka yafluku falkan. Nah, di sini to become round. Jadi keliling. Ini. Ya, keliling. Berenang atau keliling, ya, pergi keliling gitu. Beredar. Ya, beredar. Itu falaka. Kata kerja. Ya. Jadi yang ini yang pertama, begitu. Ya. Nah, ini yang biasa kita dengar dulu. Lalu baru kemudian fulkun. Nah, kita ini yang mau kita bahas sekarang ini. Fulkun. Ya. Itu. Ya. Nah, ini kalau nggak pakai harokat, itu akan persis sama dengan falakun. Nah, falakun itu orbit. Ya, orbit tempat peredaran.
Gitu. Jadi kalau fulkun itu kapal, tapi kapalnya di sini nanti bisa punya dua arti, ya. Bisa punya dua arti, yaitu kapal dan perahu, ya, kapal dan perahu yang berjalan di laut, begitu ya. Nah, itu. Nah, kalau ilmu falak, jadi falakun, gitu ya, itu falak. Gitu. Nah, ilmu falak ini itu adalah astronomi, ilmu falak. Itu pakai kaf, bukan pakai kof. Ya, kalau falak itu pagi, ya, surat al-falak itu pakai kof, itu pagi ini. Tuh, ini pakai kaf, ya. Nah, jadi itu. Nah, falikatun jamaknya falikun, ya, itu apa? Keliling, ya. Nah, kemudian falakiyun, nah, itu astronomer, astronom, ya, astronom. Ini. Nah, kemudian ya fulaikatun wa fulukatun ini adalah kapal kecil, ya, kapal kecil. Nah, ini. Jadi ini dari segi kata dulu, nggih. Kita clearkan dulu variasinya. Tuh. Jadi satu akar kata sebenarnya ya dengan falakun, peredaran, yang beredar. Fulkun itu perahu juga beredar, berjalan, air, ya, berenang begitu. Okay. Nah, kemudian ada ayat yang menarik, dua ayat menarik. Kalau kita sandingkan, Ibu Bapak, Allahul ladzi sakhkhara lakumul bahra litajriyal fulku fihi bi amrihi. Allah yang menundukkan untukmu laut litajriyal fulku fihi bi amrihi, agar perahu atau kapal itu berjalan di atasnya dengan perintahnya. Itu. Nah, ada ayat yang mirip-mirip, ya. Wasahkhara lakumul fulka litajriya fil bahri bi amrihi. Dan dia menundukkan untukmu kapal agar berjalan fil bahri, agar berjalan di laut bi amrihi, dengan perintahnya. Jadi ini sebenarnya tujuan akhirnya sama. Kapalnya bisa berjalan. Tapi apa yang berbeda, Ibu Bapak? Apa tadi? Yang pertama, coba dengarkan baik-baik. Allahul ladzi sakhkhara lakumul bahra. Allah lah yang telah menundukkan kalian laut agar kapal itu bisa berjalan di atasnya dengan perintahnya. Oke, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, wasahkhara lakumul fulka litajriya fil bahri bi amri. Allah lah yang menundukkan untukmu kapal supaya bisa berjalan, ya, di laut dengan perintahnya. Ya. Jadi hasil akhirnya itu sama, kapal bisa berjalan, tapi apa yang berbeda? Yang berbeda itu yang ditundukkan. Yang pertama lautnya, yang kedua kapalnya. Nah, Ibu Bapak, setelah saya cek, ya, di 4 kitab tafsir, saya belum, ya, karena ini bikin PowerPoint-nya sampai 2:30 tadi. Lalu saya lir-lir sebentar sebelum kemudian berangkat. Jadi PowerPoint saya garap sampai 2:30 tadi, Pak. Makanya ininya jangan sampai bermasalah lagi. Rekamannya apa gitu. Seperti kemarin rekaman di ITS suaranya nggak ada. Ngajinya 50 menit, muncul suaranya cuma 10 menit.
pertama. 40 menitnya nggak ada suaranya. Wah, ya apa ini? Nah, ini jangan terjadi di sini. Nah, saya baru sempat lihat dari 4 tafsir ya. Pertama itu adalah At-Tabari, kemudian Qurtubi, lalu Ibnu Katsir ya. Jalalain, Fathul Qadir dan Al-Maraghi belum sempat, tapi juga saya sempat Al-Munir dari Syekh Wahbah Zuhaili. Nah, mereka-mereka ini mengatakan begini Bapak Ibu, jadi hanya menyebut tujuannya aja. Jadi Allah memperlihatkan keagungannya dengan cara menundukkan laut. Dah. Tujuannya supaya manusia seterusnya. Jadi tidak menjelaskan sampai misalkan kenapa yang pertama tadi yang ditundukkan adalah laut, yang kedua yang ditundukkan adalah kapal. Ya. Nah itu. Jadi sifatnya itu di tujuan. Allah memperlihatkan keagungannya, Allah memperlihatkan kebesarannya. Ya. Itu. Nah, karena itu pada kesempatan ini saya akan jelaskan ya, Bapak. Nggih. Ya. Ya. Ini wa min ayatihi ayyursilar riyaha mubasysyiratin wal yudhiqakum mir rahmatihi walitajriyal fulku bi amrihi. Dan dari tanda-tandanya adalah ya itu dikirim arya angin ya mubasysyiratin ya apa yang menggembirakan, angin yang menggembirakan ya. Angin yang menggembirakan ya. Wal yudhiqakum ya mir rahmatihi, supaya kalian merasakan rahmatnya ya, merasakan rahmatnya itu. Walitajriyal fulku bi amri, dan supaya kapal bisa berjalan dengan perintahnya ya. Itu. Jadi dikirimkannya angin yang menjadi apa menggembirakan kita ya, apalagi di Surabaya kalau nggak ada angin ya panas gitu kan, lalu kipasnya dinyalakan, ini kan kita butuh angin kan. Nah ini Pak ya, Quran udah nyebutkan angin itu untuk kegembiraan. Nek gak ana angin sumuk gitu kan. Ya, ini kan contoh yang sangat konkret bagi kita itu. Angin, ternyata kita butuh angin. Ya, itu. Wal yudhiqakum mir rahmatihi. Ya, jadi supaya kita merasakan rahmatnya, dan perahu itu bisa berjalan. Ini di dalam surah Ar-Rum ayat 40. Nah, jadi perahu ini bisa berjalan karena ada angin ya. Layarnya pun juga apa namanya condong ke sana semua kan, karena kena angin. Jadi nggak ada yang layarnya itu kainnya mengkerut gitu ya. Mengkerut kan nggak ada. Itu kan semua itu tegang gitu semua kan, karena kena angin. Nggak ada yang kemudian melewer, itu nggak ada. Itu berarti ada angin. Okay. Itu ayur silariyah. Jadi ya Allah yang mengirim angin. Tuh. Ya. Nah. Ya. Apa ini? Ini di atas boot ya. Wa tarul fulka mawahiru fihi walitabdahu min fadlihi. Ya. Kamu lihat perahu itu yang berlayar ya di atasnya ya, supaya kamu walitabdahu min fadlihi. Nah, ini contoh orang yang mencari keutamaan, juga mencari kegembiraan. Sebenarnya ini lebih condong mencari kegembiraan saja. Mau mancing golek iwak sak akeh-akeh mancing ya mending tuku gitu kan.
atau pakai perahu. Tapi memang berlayar sendiri itu kan sudah satu kesenangan tersendiri. Mancingnya sendiri juga kegembiraan tersendiri, ya. Saya itu hobinya mancing, Pak, Bu. Jadi saya dulu keliling Jepang itu karena hobi mancing. Karena profesor saya tuh hobinya mancing. Jadi saya keliling Jepang itu bukan karena seminar, tapi karena hobi mancing. Jadi mancing tuh kadang-kadang berangkat jam 7 malam, berangkat, udah. Nanti pulangnya pagi. Ya, atau berangkat jam 3 dini hari. Terus mancing ke tengah laut. Jadi numpak perahu, terus ke laut, kira-kira 2 kilo dari pantai. Di situ sudah ada tembok panjang. Tembok berapa kilo. Nah, itu untuk mancing. Ya, untuk mancing. Jadi seperti di Kenjeran mestinya dibangun tembok gitu, berapa kilo gitu, terus mancing. Itu di Jepang dibuat begitu, Pak. Jadi nah, begitu mancing. Saya pernah mancing itu kailnya ada 7, dapat semua itu, Pak. Kan itu jadi sudah gitu ya. Nah itu. Dan mancing itu sebenarnya mancing itu konsep takdir. Jadi orang tuh nggak usah belajar ilmu mancing. Lek ditakdirno karo Gusti Allah mancing, lungguhan untuk pinggir kali, kok iwake teko dhewe. Pak nggih. Saya pernah, Pak. Itu. Jadi ini kisah nyata di pantai Hiroshima ya. Mancing, Pak. Saya duduk di situ. Ikannya tuh celpat-celput gitu kan, dapat gitu kan. Ada temen di kira-kira berapa meter, nggak pernah apa disentuh ya. Ijol gitu, ijol ya, tuker. Ternyata ikannya ikut pindah, Pak. Ikut pindah ke saya. Jadi saya tuh nggak ikut gitu loh. Jadi mancing ini adalah konsep takdir ya dalam skala makro. Jadi nggak usah dipelajari itu, Pak. Lek panjen jodoh sama dengan orang memelihara kambing. Oleh kambing itu jodoh, kambingnya akan muanak brol. Tapi lek gak jodoh, mualot ya. Muakani opo ya gak ndak. Nah itu, Pak. Jadi ya kalau dalam bahasa Jawa, orang Jawa itu jodoh-jodohan gitu ya. Gitu. Ya. Nah, jadi itu ya, golek iwak nih, Pak nggih. Nah, ini surah An-Nahl ya. Nah, kemudian ya ini yang serupa watarul fulka fihi mawahira litabdahu min fadlihi ya. Ini surat apa itu? Fatir ya. Nah, ya ini cari ikan ya. Keutamaan di laut. Nah, ini ibu-ibu boleh mancing. Ibu-ibu boleh nggih ini, Bu. Kan kalau gambarnya bapak-bapak kok bias gender gitu. Ini ibu-ibu yang mau ibu. Jangan, Pak. Diajak main. Jaran sekarang berapa ya kalau nyebrang sekali puter? Dulu 5.000 ya. Masih enggak mungkin 10.000 atau 15.000. Nah ini ikannya coba Pak perhatikan. Ini kan ikan apa ini? Ikan hiu atau apa ya? Besar itu ya. Itu kan? Ya. Nah, itu ya. Itu. Ya. Nah, jadi kan kita ini orang dekat pantai Kenjeran ya. Ya, mestinya mancing ini jadi inilah ya. Apa? Ombak apa gitu, 17-an mancing. Nah, ini Rabbakumul ladzi yujzi lakumul fulka fil bahri litabdahu min fadlihi ya. Tuhan mulah yang menjalankan kapal ya di laut supaya kamu mencari keutamaan. Ya, yang paling jelas di sini memang ikan itu ya, ikan gitu ya. Nah, jadi itu. Nah, ini itu hiburan kalau ini ya, Pak ini wallazi yusayyirukum fil barri wal bahri hatta idza kuntum fil fulki wajara ini bihim birihin thayyibatin wa farihu biha. Ya, ini murni senang-senang ya. Ini yusayyirukum ya, menjalankan di laut, di darat dan di laut hingga kalian apa nih?
Filfulki, ya, itu naik kapal. Tapi kelanjutan dari ayat ini kemudian datang angin angin besar, Pak. Jadi di sini saya gambarkan kegembiraannya saja dulu ya. Nah, kalau ini kan murni gembira, Pak, kan nggak nyari ikan itu. Ya, itu artinya karena kita dekat pantai yang juga bisa dimungkinkan seperti itu, mestinya tempat wisata kita itu modelnya model begini, gitu loh. Ya, itu supaya sekarang ini kan kalau orang mau santai itu kan ke Malang kan banyak tempat wisata. Di kita ini wisatanya apa? Mall gitu kan. Ya, kalau di mall nggak wisata itu belanja, Pak. Ya mestinya di pantai-pantai itu dibuatkan model kayak gini gitu loh ya. Itu. Ya memang kita di laut ya wisatanya mestinya model laut gitu loh. Ya disesuaikan dengan karunia supaya kita bersyukur. Jadi laut yang ombaknya juga enggak seperti laut selatan, ya ini untuk ini ya ini salah satu bentuk bersyukurnya tuh begitu. Kegembiraan, menikmati alam gitu nggih. Gitu. Dan tadi saya ceritakan di Jepang itu kira-kira 2 kilo itu ada dibangun beton panjang untuk mancing. Berdiri di situ, Pak. Teman-teman satu lab itu. Ya. Lalu tim-tim yang lain. Nah, datang ke situ ya. Itu oke. Nah, jadi itu surah Yunus ya. Nah, macam ini. Pak, oke. Wa 'alaiha wa 'alal fulki tuhmalun ya. Dan dibawa jadi atas kapal dengan apa-apa yang dibawa gitu ya. Nah ini Mbak ya. Jadi ini kargo, kapal kargo ini ngangkut barang ya. Nah pertanyaannya adalah ya kok barangnya wakeh kok tidak tenggelam gitu. Barangnya banyak tidak tenggelam ya. Memang untuk barang begini yang jelas bukan dengan pesawat terbang, tapi dengan kapal laut. Ya. Jadi kemampuan kapal itu tentu tergantung pada volume kapalnya, Pak. Ya, volume kapalnya. Jadi kalau volume kapalnya itu 1 meter kubik, ya 1 meter kubik perahu misalnya apa? Jadi itu kita bikin perahu itu berat berapa? Kalau misalkan diisi air itu berapa meter kubik. Nah, 1 meter kubik itu setara 1 ton, Pak. Ya, setara 1 ton. Jadi artinya dia akan menggeser air yang itu kalau muatannya kurang dari 1 ton, dia tetap tetap terapung. Tapi kalau lebih dari 1 ton, dia akan tenggelam, begitu loh. Ya. Nah, ini kan besar sekali, misalnya lebarnya 10 ya. Panjangnya 30, itu kan sudah 300. Lalu dalamnya 5, itu kan berarti sudah 1.500 meter kubik. Itu berarti 1 meter kubik tadi itu 1 ton. Ya. Kalau 10 panjangnya 30 ya, misalnya dalamnya 4, berapa tadi? 30, 10, 300, 4, dari 1.200. 1.200 ton, Pak. Jadi kalau kurang dari itu ya tetap aja jalan. Oke. Nah itu. Ya. Ini makanya ini laut itu menjadi media pengangkut dengan kapalnya itu. Jadi bukan udara. Ya, bukan udara. Tuh. Ya. Nah, jadi barang-barang ekspor dari Kalimantan itu selain kayu, batu bara, itu kan pakai perahu gini, okay. Itu ya pakai perahu gini, ya. Apalagi sapi, sapi di saat berenang, kalau wong cita-cita dari pramugari, Pak. Ya, sapi numpak sama
Siapa yang pernah ke Sapudi, Pak? Sudah ada yang ke Sapudi? Sapudi itu kan penghasil sapi. Jadi kalau hari apa ya? Rebo atau Kamis, Pak ya. Itu Kamis ya. Itu biasanya dari Sapudi itu kirim sapi ke paling timur mana? Sumerep ya. Itu di Dungkek, Pak. Saya pernah lihat itu perahu kecil gitu. Lalu sapi dilempar. Turunkan, lempar, dorong, jepur. Loh, kok sapi dilempar-lempar gitu? Saya hitung sampai 10, belum selesai. 20, belum selesai. Ada 50, Pak, itu. Masuk kapal kecil itu, ternyata ada 50. Dari Sapudi. Karena memang hari apa ya, Sabtunya itu pasar sapi di daerah sini, apa ya, Bligeh ke sana itu, dikit. Ya, itu pasar sapi, Mbak. Jadi kalau kita hari Sabtu ke situ tuh, waduh, bahkan ada juga kambing duduk di sebelah supirnya angkot itu, Mbak. Ngangkut kambing gitu ya. Kalau pasar hewan itu ya. Saya lihat sendiri itu di Bligeh itu gitu loh ya. Jadi masih mirip di kampung saya sekian puluh tahun yang lalu gitu ya. Nah ini ya. Jadi ngangkutnya itu pakai perahu. Pakai. Tuh. Ya, produksi. Ya seperti juga kalau kita misalkan pesan kambing berapa ribu kambing dari Australia. Ya, itu kan tidak dengan pesawat tapi dengan perahu, ya. Nah, itu. Ya. Nah, itu, Pak. Ini ngaji kita tentang kapal. Nah, sekarang kembali ke dua ayat yang tadi saya sandingkan, ya. Nah, itu ya. Jadi di ayat yang pertama kapal itu kan dibaca fathah. Berarti dia posisinya sebagai objek, maf'ul bih, ya, itu. Ya. Nah, al-fulku itu sebagai subjek. Nah, sekarang yang kedua, al-fulkunya itu sebagai objek yang ditundukkan oleh Allah. Ya. Nah, Pak, ini kira-kira apa pesannya? Ya. Jadi yang pertama itu yang ditundukkan laut, Pak, supaya kapal bisa berjalan. Itu kira-kira apa? Yang kedua, yang ditundukkan kapalnya supaya dia bisa berjalan. Kira-kira apa? Nah, gitu ya. Mari, Pak, kita ya. Jadi yang ditundukkan pertama itu apa? Kapal, apa? Laut. Nah, ini, Pak. Allahul ladzi sahhara lakumul bahra litajriyal fulku fihi bi amrihi. Nah, ini mengarah pada perahu, Pak. Perahu itu kan terbuat dari kayu, nggih. Sifat dasar dari kayu adalah terapung. Pak, ini terapung wis. Karinaleni mlaku dhewe. Gawe getek nang desa tinggal karinare sambung ujung sungai gitu ya. Terus kayak kerekan. Mlaku wis, gitu kan? Ya. Itu. Karena kayu itu terapung. Dan disebut juga walnahu ala dzatil wa'in wa dusurin. Jadi kami angkut dia, ya, Nabi Nuh dari perahu yang terbuat dari papan dan pasak, walwahin wadusurin, gitu. Papan, Pak, papan kayu, bukan papan kayu. Tuh. Jadi sifat dasarnya terapung. Tuh. Nah, terus kenapa kok lautnya yang ditundukkan, ya. Nah, jadi ini membuat kapal, ya. Ini membuat kapal. Wasna fulka bi ayunina wa wahyina. Buatlah kapal wahai Nuh di bawah pengawasan dan wahyu kami. Wa yasnaul fulka. Maka kemudian Nabi Nuh membuat kapal, ya. Umate mokong. Jadi, Pak, umate mokong kok terus gawe kapal, wah tambah mokong. Wah, Nabi Nuh koplak gitu kan. Kan udan, kan apa kok gawe kapal, wah tambah.
Lintenan. Nabi Nuh. Nah, dengi, nah gitu ya. Wah, kan terus gak kapal. Wow, umatnya tambah bingung. Bingung, Pak. Bulinya tambah kenceng. Nah, terus di ayat yang berikutnya kan, lanjutan ayat ini kan, kamu jangan ngomong dengan mereka, ojo boreken. Kalau boreken tambah stres gitu kan, tambah ruwet. Nah, ayo ya, terus gitu ya. Terus gitu kan. Ini kan sampai ayat 44. Di ayat kemudian apa? Kemudian bumi disuruh menyerap. Lalu langit disuruh berhenti, Pak. Ya, banjir besar waktu itu. Anaknya sudah tenggelam. Jadi banjir itu Pak nggih. Sekarang kan sudah musim banjir nih. Jadi dalam sejarahnya banjir itu didahului oleh apa, Pak? Kemungkaran. Kemungkaran. Ya. Banjir itu kan bisa diketahui. Kalau gempa itu nggak bisa diketahui. Tapi kalau banjir itu bisa diketahui. Gitu. Maksudnya diketahui itu, oh ini daerah rusak akan banjir. Betul? Ya. Apa rusaknya? Tadi ya. Kalau hujan itu kan sudah rutin ya, hujan itu rutin. Tapi yang bermasalah kemudian adalah buminya tidak bisa menyerap tadi itu. Ya, drainase. Nah, kenapa nggak bisa menyerap? Wis ono perumahan, ono pertokoan, bangunan-bangunan akeh yang tanpa mengindahkan saluran air. Nah, itu Pak. Ya, itu. Jadi terlepas dari kita MDMC itu membuat kegiatan, tapi kalau sudah ada banjir, itu berarti, ada masalah di kita itu. Nah, gitu ya. Ada kesetimbangan yang rusak. Tuh. Kan kalau hujan, sudah dari dulu hujan itu ada. Gitu ya. Kenapa kok dulu nggak banjir, sekarang banjir? Nah, itu. Ya, itu. Dikira sing banjir, Jakarta tok. Makanya sing nyinyiri Gubernur Jakarta tok. Nah, akhirnya dibagi karo Gusti Allah. Kan nyinyir doang tak kirim banjir pisan. Roto sak Indonesia saiki banjir, Pak. Coba ikuti sekarang setel TV. Mulai Aceh, Riau, wis beberapa hari ini Jawa Timur roto. Jawa Tengah juga, gitu kan. Ini ya. Nah, ya. Nah, ini ya. Tuh, kayak kapal ya. Nah, tuh. Oh, perahu ya. Ini perahu, Pak. Nah, ini ya. Nah, itu ya. Jadi, perahunya ini. Tuh. Ya. Perahu terbuat dari kayu. Nah, kenapa kok ditundukkan? Lek gak ditundukkan gini loh, Pak. Nah, ini. On. Gitu, Pak. Gitu loh ya. Lek segorone gak ditundukkan, nah jungkil gitu, Pak. Ya. Ya kan jungkel gitu loh. Makanya segoroe ditundukkan. Oke. Tuh. Ya. Ya. Jadi kalau lautnya ditundukkan itu tadi untuk perahu, model perahu. Nah, itu. Tuh. Nah, kalau yang kedua tadi wasah horolakumul fulka, yang ditundukkan itu kapalnya, ya. Oh, ini Pak, kalau nggak ditundukkan tadi jadinya begini kan? Ini kapal, ya, kan kapalnya itu kelelep, karena segoro ini mau nggak ditundukkan kelelep, nah ini ya. Nah, ayat yang kedua tadi, ya, yang ditundukkan adalah kapalnya, Pak. Kenapa? Kapal itu terbuat dari apa? Logam. Gitu. Kalau perahu tadi kan kayu dengan pasak tadi kan ayatnya tadi.
dan kemudian dikasih baling-baling supaya dia bisa berjalan, bisa diarahkan. Ya. Nah ini ilmu yang pertama kali diajarkan kepada Nabi Nuh, Pak. Ya. Jadi itu ilmu orang kafir. Ilmu yang diajarkan kepada Nabi Nuh. Itu loh. Ya. Nah, apalagi kita tinggalnya di daerah pantai. Supaya dapat ikan banyak, bikin kapal yang canggih supaya bisa melaut ke tengah, nggak cuma di pinggiran, gitu ya. Tuh. Kan orang-orang Jepang, orang-orang Cina melautnya kan sampai jauh, bahkan sampai dapat ikan paus, ya, gitu. Ikan paus ya, tuh. Sampai orang Jepang diprotes karena apa namanya nangkap ikan paus. Ya, ya alhamdulillah saya pernah makan ikan paus Pak waktu di Jepang. Diberitahu ini ikan paus ya. Jadi seperti itu ya. Nah, jadi ini yang ditundukkan adalah kapalnya. Jadi kalau yang ditundukkan kapalnya itu apa? Itu berarti bercerita tentang kapal. Jadi sebagai kesimpulan, Bapak, ya. Nah, kalau yang ditundukkan lautnya tadi berarti ini kita berbicara perahu. Ya. Itu perahu yang secara umum terbuat dari kayu, ya, dan biasanya memang kecil. Kalau besar untuk pakai layar besar, gitu, ya. Tapi apa tidak sekokoh yang kapal yang terbuat dari baja ketika menghadapi ombak. Ya, gitu. Nah, tapi kalau yang ditundukkan tadi full K, ya. Nah, ini memang bercerita tentang kapal, ya. Ini adalah ilustrasi dari gambar kapal Titanic yang gambar di depan dan kemudian di tengahnya tadi ketika tenggelam, ya. Ini kalau ada zaman Nabi Nuh itu yang dibuat adalah perahu, fulkunya di situ adalah perahu besar, ya, perahu besar. Tentu diberi atap. Mengapa? Ya karena waktu itu kan hujan terus-menerus supaya airnya tidak masuk. Kalau airnya masuk ya kelelep gitu. Kelelep gitu. Jadi diberi atap itu, ya, sehingga airnya tidak masuk. Gitu. Oke. Nah, jadi itu Ibu Bapak di dalam kitab suci kita Al-Qur'an terdapat 21 ayat tentang kapal, al-fulk, ya. Itu ada supaya al-fulk itu bisa berjalan di laut, ya. Ada dua yang ditundukkan oleh Allah. Yang pertama adalah lautnya itu sendiri, dan itu membawa kita pada pemahaman tentang perahu. Yang kedua yang ditundukkan adalah al-fulknya itu sendiri, dan itu membawa kita pada pemahaman kapal besar, kapal pesiar, kapal perang, ya, yang terbuat dari logam, dari besi, dari baja, ya, dan logam-logam yang lain. Nah, inilah kesempurnaan Islam yang sebagiannya, ya, bercerita tentang kapal supaya kita naik kapal mencari keutamaan, ya, diantaranya adalah ikan yang itu bisa meningkatkan kualitas otak kita. Jadi kalau putra putri kita sejak kecil dikasih makan ikan, Ibu Bapak, itu akan menjadi cerdas. Ya, ini barangkali kita lupa. Ya, nah, Pak kayak no anak-anak ya jadi pangan bapak ibu dan anaknya yang cerdas itu loh, itu, ya, konsumen ikan terbesar itu adalah Jepang, makanya orang Jepang cerdas gitu ya. Nah, demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya, meningkatkan kualitas iman dan ilmu kita, menambah pengetahuan kita, meningkatkan iman kita, keyakinan kita kepada Allah dan Rasul-Nya. Sebab dengan itulah Allah meningkatkan derajat kita, yarfa'illahul ladzina amanu minkum wal ladzina utul ilma darajah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
barangkali ada pertanyaan, silakan. 1, 2. Kalau ada pertanyaan, Pak. Oke, monggo. Oke. Kalau makan ikan itu kata orang kata dulu ya itu Kayak itu. Wong tua-tua jaluk enake dulu ya. Terus didendeni cacingan. Nah, anaknya kayak cacingan mati. Akhirnya gak jaluk. Itu. Jadi cacingannya itu ngarang. Ben anaknya gak doyan. Dan begini. Jadi yang dulu saya pernah, ya waktu kecil lu suka pindang. Tapi kemudian menjadi tidak suka. Gara-gara teman cerita. Waktu digoreng itu katanya setnya cekruk gitu. Terus aku tadi gak suka. Nah, orang tua cerita cacing juga, orang-orang gak doyan akhirnya gitu. Gitu. Ya, pokoknya yang enak-enak dulu dimakan oleh orang tuanya. Ini tuh terbalik-balik ya, padahal harus putra-putrinya. Nah, ini jadi ke depan harus diubah ini cara berpikir ini. Wong tuane sekadung gitu, tapi jangan lagi anaknya jadi lebih dedel gitu. Ya, begitu. Nggih, monggo. Nggih. Nggih. Ya. Nggih. Nggih. Kalau itu saya nggak tahu itu. Iya. Apakah kayu-kayunya dari Indonesia? Nah, ini. Ya, saya nggak bisa jawab itu. Harus ada data itu ya. Tapi yang jelas kan kayu-kayu ada di mana-mana. Ya. Jadi tidak harus kayu Indonesia. Bukan? Inggris itu juga terkenal sebagai bangsa pelaut. Ya, karena memang Inggris itu kepulauan. Ya, jadi negara-negara yang kepulauan itu memang cenderung jadi bangsa pelaut. Jadi memang Indonesia ini mestinya harus unggul di laut. Itu karena memang kan 17.000 pulau. Ini kan harus laut. Ya, laut. Makanya objek wisatanya juga harus laut, begitu. Ya. Harus laut. Jadi kenjeran itu diolah supaya wong Malang dolan nang Surabaya, supaya gelem dolan nang Surabaya apa? Mencer, dolan nang Segoro. Itu. Yang tidak ada di Malang. Malang Laut Selatan, besar ombaknya Pak, nggak berani. Ya, nggak bagus untuk wisata itu Pak, berbahaya. Nah, tapi Jawa itu bagus, gitu loh. Ya, supaya wong Malang gelem ngencer nang Surabaya. Nah, diolah itu. Nah, kayak gitu. Jadi, nggih. Gimana Pak? Gimana tadi? Apa tadi? Oh. Iya, kalau itu kan seperti yang saya sebutkan tadi di dalam tafsir-tafsir baik At-Tabari, Al-Qurtubi gitu ya. Kan tadi bercerita tentang keagungan Tuhan, keagungan Allah, keagungan Allah itu berarti kan mengecilkan kita, mengecilkan Allahus Somad, Allahu Ahad, Allahus Somad. Jadi kita bergantung pada Allah, bergantung ya berdoa, berharap, bermohon. Iya. Tapi kalau itu saja nggak cukup, Bapak Ibu. Gitu loh. Ya, apa bedanya ditundukkan kapal dan ditundukkan laut? Apa bedanya? Itu. Jadi tujuannya bukan sekedar doa. Ini tujuannya mendeskripsikan, dan satu bicara tentang laut, satu berbicara tentang kapal. Itulah kesempurnaan Islam. Tuh. Kalau kita hanya itu nanti, ya kita jadi
kulinya orang asing. Kita isone mung donga. Pergi haji, naik kapal canggih, naik pesawat canggih, buatannya kita kalau kadang-kadang kalau kita, wah bang, buatannya orang kafir, tapi kita butuh, kan? Pas umroh, ya, terus modalnya dongo, ya Allah, gitu kan, ya. Iya, memang itu iya, itu sudah melekat kepada orang beriman itu tentang doa itu iya, gitu. Tapi 800 ayat alam kalau hanya dipahami dengan tujuan globalnya, tidak menghasilkan kemampuan teknis, itu juga nggak benar. Gitu. Dulu yang mempelopori ilmu ini kan sebenarnya adalah sarjana-sarjana Muslim, ya, bukan sarjana-sarjana Eropa. Dari Yunani itu terputus. Yunani itu kan sebenarnya Eropa kuno, Eropa sebenarnya Yunani itu, tapi Yunani itu menggambarkan kuno, ya. Puncak pemikiran itu di sana. Tapi pemikiran Yunani itu kan silogistik, ya. Jadi tidak berdasarkan observasi, ya. Silogistik gitu ya. Ada premis minor, premis mayor, gitu, dan kemudian kesimpulan. Gitu. Tapi yang kemudian masuk ke observasi, ya, mizan, jadi ditimbang-timbang, mizan itu adalah ilmuwan-ilmuwan Muslim yang terinspirasi oleh wahyu. Dan ilmuwan-ilmuwan kita dulu di awal-awal itu kan tercatat mereka itu hafal Quran 7 tahun, 10 tahun. Sehingga pikiran mereka pun adalah pikiran Quran. Gitu. Pikiran Quran. Ya, jadi menciptakan burung dan lain-lain. Jadi banyak sekali nanti ya ada 800 ayat. Insya Allah nanti di pengajian-pengajian berikutnya itu akan saya bahas. Ya, jadi bagaimana ayat-ayat itu kemudian memang melahirkan ilmuwan-ilmuwan yang belum ada sebelumnya, gitu. Nah, cuma sekarang, ya ini tadi, kalau sekarang dikembalikan hanya mimpin doa, ya udah kita nggak dapat ilmu apa-apa nantinya dari ayat ini, gitu. Ya, yang mempelajari, yang mempelajari dan mengembangkan kapal, ya jadi orang luar. Nanti seperti di desa-desa lagi, ojo belajar ilmu orang kafir lagi, gitu kan. Padahal sekali lagi ini Quran. Wasna fulka bi ayunina wa wahyina. Wahai Nuh, buatlah kapal. Betul, Nabi Nuh kon gawe kapal. Betul kan? Nabi kon gawe kapal. Nah, itu. Begitu, Pak. Jadi bukan hanya berdoa. Nabi Nuh kon gawe kapal. Dakwah gak direken wis Nuh lunga. Gawe kapal. Gitu. Jadi gawe kapalnya kita fokus kan gawe kapalnya. Gitu loh. Jadi saya ingin stressing di sini supaya umat ini ya mulai berbondong-bondong belajar tentang ilmu kapal. Apalagi Indonesia yang pulau-pulau itu ribuan. Ya. Sudah. Coba Bapak siapa yang sudah pernah ke Kangean? Kangean. Kangean, ya. Saya tuh sudah pernah ke Merauke, Pak. Ya. Tapi Kangean kan sebelah sananya Madura itu. Stres, Pak, di Kangean itu. Ya. Sampai di Kangean, ya, hari apa itu? Hari Ahad ya. Punya tiket pulang hari Selasa. Tapi belum pasti bisa pulang atau tidak. Kenapa? Harus mantau ombak. Benar-benar nggak pasti. Nasib saya itu di rombongan pada waktu itu, Pak. Dengan apa? Dosen-dosen fisika. Ya. Itu. Tiket sudah jelas Selasa, tapi apakah Selasa berangkat atau tidak tergantung informasi aktual Selasa pagi, Pak. Itu. Ya. Terus beberapa bulan kemudian saya ke Sumeneb pengajian. Itu ada orang Kangean datang, hadir di pengajian saya. Berangkat jam berapa? Jam 9 pagi berangkat, Pak, dari Kangean, nyampe Sumeneb jam 6 sore. Berapa jam? 9 jam. 9 jam, Pak. Dari Kangean itu, Pak. Jadi dari Kangean itu banyak orang sakit lalu dibawa ke Sumeneb, Pak.
belum sampai meninggal. Nggak mungkin kapal balik. Terus kapal, akhirnya balik sewa perahu. Sewa perahu itu udah, sewa perahunya sendiri udah bisa puluhan ratusan ribu hanya untuk membawa jenazah pulang. Nah, ini berarti tantangan kita kan, bikin kapal yang ya lebih cepat. Itu tadi. Ya supaya kalau ada orang sakit ya, atau di sana didirikan rumah sakit. Gitu. Itu bagian dari negara kita Pak, Kangean. Ya, nah itu. Listriknya jam 5 sore baru nyala. Sampai jam 5 pagi. Jam 5 pagi sampai jam 5 sore listrik mati. Indonesia itu Pak. Ya, jadi kalau di sini listrik menyala terus sampai sih mengeluh, kurang bersyukur. Nah, itu Pak. Sekali-kali pergi ke Kangean. Iya. Itu. Ya. Belum lagi di yang dekat aja. Gili Iyang. Pulau dengan kadar oksigen tertinggi di dunia. Selain satu pulau di lautan Laut Hitam. Satu itu di Gili Iyang. Ya. Saya tahun kapan itu ke sana disambut oleh Pak Kalebun. Pak Kalebunnya nyebrang pulau. Karena teman-teman bilang, saya bersama Kiai. Jadi akhirnya dijemput. Orang Madura kan gitu. Kalau dengar Kiai dijemput, Pak. Jemput saya. Udah. Pengajian. Sebelum pengajian saya diberitahu. Ada sekian pulau itu yang belum pernah keluar dari pulau itu, Pak. Saya otomatis mikir, kalau saya kayak ngasih pengajian pakai bahasa Indonesia, ngerti nggak? Akhirnya saya bismillah pakai bahasa Madura. Jadi 2 jam saya ngasih pengajian dalam bahasa Madura. Dan bahasa Madura halus lagi. Ya. Sampai oleh mahasiswa yang asal Sumeneb, loh Pak Pur orang mana? Kok Maduranya bagus? Begitu selesai pengajian, saya pegang-pegang badan saya. Saya ketempelan jin. Jin Madura. Jadi gitu Pak. Kondisi di lapangan itu seperti itu Pak. Ya. Jadi bukan sekedar berdoa Pak. Nabi Nuh diajari membuat kapal. Kita ini kan, ya Nabi zamannya itu Muslim. Ya, memang Islam kan agama yang diturunkan sejak Nabi Adam. Ya, itu Pak. Jadi keislaman kita juga terpilih oleh Nabi Nuh. Jadi harus ada di antara kita yang bisa membuat perahu dan atau kapal. Perintahnya ada di dalam Al-Quran. Ayatnya selikur. Ya, enggak cuma 1, 2, banyak. Baik. Udah cukup ya? Udah 5:30. Sudah ada tanya jawab loh ya. Enggak boleh protes lagi. Saya ulangi, salamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.